butuhnya kita sendiri agar kita ini lebih baik. Harus pandai-pandailah membuka pikiran kalian atas apa yang Sulit, kehidupannya sulit, Bapak bertani tidak pernah berani. dan apabila dia meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah. Melanjutkan dari ayat yang sebelumnya bahwasanya Nabiullah Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya, akan tetapi karena kebenciannya terhadap Nabiullah Nuh alaihi salam, mereka tidak hanya sedikit yang kemudian benar-benar beriman kepada Allah melalui Nabiullah Nuh alaihi salam. Kemudian dengan berdakwah, dengan sulitnya berdakwah, Nabiullah Nuh alaihi salam tidak pernah mengeluh atas itu semua, karena Nabiullah Nuh alaihi salam menjalankan segalanya dengan sangat ikhlas dan dengan penuh cinta. Bahagia mendapatkan, walaupun terasa berat, tetap merasa bahagia ketika mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kula matur, seberat apapun ujian kita, seberat apapun beban yang kita jalani, yang kita rasakan, apabila kita menjalankannya dengan penuh rasa bahagia, maka beban tersebut tidak akan pernah terasa. Awak dhewe kok gelem nglakoni niku dengan rasa sing seneng, kalih rasa sing seneng, insyaallah kegiatan pondok sepadet apapun, ngajine angel koyok piye wae, tidak akan berpengaruh bagi perjalanan kita. Kita akan tetap bisa berjalan apabila kita menjalankannya semua dengan penuh keikhlasan dan rasa bahagia. Dan Nabiullah Nuh di sini terus kemudian menjelaskan, Allah menjelaskan bahwasanya Nabiullah Nuh itu tidak pernah meminta imbalan, apalagi jangankan harta, imbalan sithik wae ora. Wa ya qaumil as'alukum alaihi mala, tidak pernah Nabiullah Nuh itu berharap imbalan, mengharapkan harta benda. In ajriya illa 'alallah. Nabiullah Nuh hanya mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridhonya Allah. Tidak ada yang diharapkan Nabiullah Nuh kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu, dan sesungguhnya mereka semua orang-orang yang beriman, innahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka akan bertemu Tuhan mereka. Sapa sing bertemu? Nggih wong-wong sing iman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah melalui Nabiullah Nuh alaihi salam niki. Walakinni arakum qauman tajhalun, akan tetapi aku melihat bahwasanya kalian tidak mengetahui itu. Niki dawuhe Allah. Nek wis Allah sing dawuh, berarti sapa wae sing angsal murkane Allah tidak akan ada yang bisa menyelamatkan. Nek wis Allah dhewe sing dawuh ngeten iki untuk suatu kaum, tidak akan pernah ada yang bisa menyelamatkan kaum tersebut, walaupun pemimpinnya sekaligus. Meskipun pemimpinnya tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Nek wis pangeran sing dawuh. Wa ya qaumi may yansuruni, apakah ada yang bisa menolongku, kata Nabiullah Nuh. Apakah ada yang bisa menolongku, suatu kaum yang bisa menolongku, minallahi in taradtuhum, saking siksane Allah, dari azabnya Allah, apabila menolak orang-orang yang beriman kepadaku, apabila menyesatkan orang-orang yang beriman kepadaku, apakah ada yang bisa menyelamatkanku? Tidak akan ada. Afala tadzakkarun, apakah kalian tidak mengambil pelajaran dari hal ini? Banyak sekali di ayat Al-Quran ini yang ayatnya niku afala tadzakkarun, selalu apakah kalian tidak mengambil pelajaran dari sejarah ini? Apakah kalian tidak bisa membuka pikiran kalian membaca ayat-ayat ini? Banyak sekali kan afala tadzakkarun niku kuwatah. Nyapa Allah niku nurun ke Al-Quran, kemudian banyak sekali ayat
potongan ayat afala tadzakkarun, agar umatnya Rasulullah itu bisa belajar dari setiap apa yang terjadi kepada kaum-kaum sebelum umatnya Rasulullah, kepada sejarah-sejarah anbiya sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak semuanya kali Rasulullah harus pandai-pandailah membuka pikiran kalian atas apa yang didawuhkan oleh Allah, karena setiap dawuh Al-Quran itu pasti memberikan pelajaran untuk kehidupan kalian, bagi kalian yang benar-benar mau mempelajari. Maka kita jangan pernah kemudian itu gak bisa peka terhadap sesuatu, apalagi terhadap sesuatu yang baik. Harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur kita bisa diberi kesempatan oleh Allah belajar di pondok pesantren, melakukan hal-hal yang baik. Bagaimana jikalau Allah kemudian tidak suka kepada kita, benci kepada kita, akhirnya kita tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan. Jangankan melakukan, percaya kepada kebaikan pun tidak diberikan oleh Allah. Makanya awak dhewe kudu akeh-akehne syukur, benar-benar bisa peka terhadap sesuatu, apalagi terhadap hal yang baik. Karena sejatinya apa yang kita pandang itu pasti memiliki rahasia untuk kehidupan kita. Tergantung bagaimana cara pandang kita. Orang yang peka terhadap keadaan, orang yang peka terhadap sekitarnya, maka mereka akan selalu bertambah ilmunya, akan selalu luas ilmunya. Karena sejatinya itu ngaji niku gak hanya lewat guru, tetapi ngaji niku nggih melalui keadaan-keadaan yang berada di sekitar kita, keadaan-keadaan yang menimpa kehidupan kita. Kalau kita benar-benar bisa membuka pikiran kita, insya Allah kuwabeh niku enten ilmune. Tergantung bagaimana cara jenengan itu membuka pandangan panjenengan sedanten. Seperti niku. Muga-muga kita sedaya termasuk wong-wong sing futuhal arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bolak-balik nek kula mikirne, bolak-balik nek kula matur dadi santri sing peka. Krana percuma akeh ilmune nek gak iso peka. Afala tadzakkarun. Apakah kalian tidak bisa mengambil pelajaran dari hal ini? Makanya harus pandai-pandai. Nek dawuh Habib Ahmad bin Husain Aidid, guru kula, dawuh orang yang paling baik adalah orang yang pandai mengintrospeksi dirinya sendiri dan tidak mudah menyalahkan orang lain dan keadaan yang menimpa kehidupannya. Wong sing pinter introspeksi terhadap dirinya sendiri, mereka terus dituntun dalam hal-hal yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita semua termasuk orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي اللهم إني أستودعك ما علمتني فردده لي عند حاجتي إلي ولا تنسني اللهم إني أستودعك ما علمتني فردده لي عند حاجتي إلي ولا تنسني اللهم إني أستودعك ما علمتني فارده لي عند حاجتي إلي ولا تنسني ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن سبحان ربك رب العزة عما يصفون.